Buin. Baru mau akan. Iya, depan, Bu. Ibu Linda depan. Sini ya. Cepat. Aku nak ada kunci Bu Linda. Kipas. Iwet mana? Lagi dah. Bu, mana situ, Bu? Mana sih? Maka sini. Ibu kita main belakang jadi kan mau main depan. Ya sebenarnya bagus di depan dulu, Bu. Apa itu? Maju lah, Bu. WRT. Bebe, Bu Linda. Nah, lagi maju. Udah Bu Mami? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ketua LPM Kelurahan Aritam, Haji Basuki. Kemudian yang kami hormati tim dari DLHK terkait masalah bank sampah, Pak Suriin, perwakilan. Kemudian yang kami hormati Kasih PMK Bu Aslinda, Ibu Marmi, kemudian Ibu RW, Ibu RT, dan ibu-ibu yang sudah dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini, karena memang ini bertepatan kami memang mengumpulkan ini Pak Sulin agak sulit di Kelurahan Aritam ini luar biasa. Kita udah mengedarkan undangan yang datang separuh hebat. Nah, karena kalau untuk RT RW semuanya mungkin karena mereka banyak yang bekerja, jadi kalau untuk hari biasanya agak sulit. Jadi yang hadir mungkin ibu-ibunya, ini ibu-ibu RT semua, ibu RT, ada juga kader-kader Pusyadu, kemudian kader-kader pos PKK. Pada agenda pada hari ini mungkin kita dulu kan yang dialakan dulu ya Bu Mami ya. Nah, mungkin kami ingin dari Pak Sulihin dari LHK untuk dapat kiranya menjelaskan atau memaparkan apa sebenarnya bank sampah tersebut. Oke, dengan ini kami persilakan Pak Sulihin untuk menjelaskannya. Terima kasih. Ya, aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Pak Lurah Air Hitam, Pak Ketua LPM Air Hitam, terus ibu-ibu apa namanya, istri para RT atau RW lah gitu ya. Terus kemudian karena cuacanya agak panas, mungkin ini kita ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Terus kemudian nanti apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan juga di Air Hitam. Karena kebetulan dalam hitungan administrasi di Kelurahan Air Hitam itu terdapat 3 RW ya. 3 RW, RW 1 di sini Pak. Di sini RW 3. Di sini RW 3, RW 1-nya di Angkasa. Oh, Jalan Angkasa. Ya, Kalau RW 2-nya Harapan. Di depan Balai Solo. oh, depan Balai Solo itu. Jadi Jalan Air Hitam itu bukan milik Kelurahan Air Hitam, Pak. Aku kira di situ tadi kan, bayangannya awal pertama kan. Terus kemudian saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Salikin. Saya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru sebagai pendamping pembentukan bank sampah Kota Pekanbaru. Nah, tugas saya adalah eksekutor. Nah, karena pada dasarnya dari berbagai informasi bahwa
keseluruhan kota Pekanbaru, apalagi kelurahan yang senior, maksudnya yang bukan pemekaran di tahun 2016 yang lalu, itu tentunya informasi tentang bank sampah sudah sering Ibu dengar. Betul atau salah? Betul. Betul atau salah? Betul. Betul. Oke. Namun ternyata eksekutornya saja yang belum jadi-jadi. Betul atau salah? Betul. Oke. Karena Pak Lurah izin, kalau secara teori ibu-ibu ini pasti sudah paham dia apa tuh pilah, apa itu sampahnya cemana gitu kan. Mungkin hanya lebih kepada spesifik aja yang perlu diketahui. Jadi begini, yang pertama, kenapa tadi saya mengalurkan di mana RW 1, 2, dan 3. Itu pertama adalah mengenai geografis kelurahan air hitam ini. Kalau ini mohon maaf, rasis itu tidak, tapi kebanyakan di air hitam itu kalau di sebelah kono itu rumah mewah, ya kan? Kalau di sini sedang nih, kalau di RW 3 nih ya. Mewah Pak semua. Mewah juga ya. Nah, dan rumah ibu mewah juga ya. Nah, cuman sebagian besar Mewah juga. kelurahan air hitam ini rumah mewah. Oh iya, sebagian juga ya. Nah, jadi alhasil karena dia geografisnya rumah mewah, itu lari kepada psikologisnya adalah ketika dia rumah mewah memang agak rumit kalau untuk ngumpul, untuk bersosial itu agak rumit ya, karena rumah mewah itu lebih dominan pada seorang pembisnis ya, dan rata-rata warga sini adalah pembisnis, betul Bu? Betul kan? Nah, terus jadi oleh sebab itu maka ini yang hadir ini udah 10 alhamdulillah Pak ya. Nah, yang hadir ini udah alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi berkah. Nah, jadi kepada ini tujuan bahwa gimana caranya pelaksanaan bank sampah. Yang paling pertama adalah bentuklah pengurus seperti posyandu. Ibu ada posyandunya? Ya. Semua lengkap 3 RW ini? Lengkap? Oke. Bikinlah pengurus seperti posyandu mirip persis, minimal 5 orang. Ya. Nah kemudian, namun orangnya tidak mesti dia sama dia posyandu terus dia pengurus bank sampah, tidak mesti begitu. Tapi yang jelas pembentukan kepengurusannya sama persis seperti posyandu. Nah, terus yang kedua, setelah terbentuk pengurus tadi itu ada pengurusnya, maka pengurus tadi itu wajib di SK-kan oleh Pak Lurah. Nah, jadi si A, si B, si C, Ibu A, Ibu C, Ibu B, nah itu ketika dia sudah menjadi pengurus, maka nanti di SK-kan oleh Pak Lurah. Itu landasannya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Ibu Siti Nurbaya di tahun 2021. Di sana disebutkan di Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2021. Pasal 12 di sana disebutkan pengurusan bank sampah unit di SK-kan ditandatangani oleh kelurahan atau desa setempat. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan karena di sini juga sedikit 3 RW, mudah-mudahan sesudah Lebaran itu sudah serentak langsung kita bikin eksekusi bank sampah. Itu pertama. Jadi kategori pertama adalah terbentuk kepengurusan. Oke. Nanti kalau ibu cepat-cepat membentuk pengurusan, mudah-mudahan langsung di SK-kan oleh Pak Lurah. Oke. Terus yang kedua, setelah kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru melalui jaringannya Bank Sampah Induk itu mendapat informasi bahwa di sini sudah ada pengurusnya, maka langsung on the way barang atau langsung kami tujukan ke sini barang dan peralatan yang kami berikan kepada pengurus masing-masing pengurus unit tadi. Nah, masing-masing kelompoknya. Nah, yang kami berikan yang paling pertama adalah 1 buah timbangan. Nah, 1 buah timbangan, kedua 1 buah kalkulator. Nah, yang ketiga 1 buah buku besar, buku akuntansi untuk kepengurusan di internal ibu. Keempat ini buku tabungan ini kami yang mencetakkan semuanya untuk ibu bapak berikan kepada warganya. Warga ibu kan pengurus nih, terus
Ya ibu secara pribadi kan warga juga, berarti ibu dapat juga 1. Dan ini tanpa dipungut biaya apapun. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah karung. Karung ini karung berputar. Sekarang pakai, besok pas dijemput langsung ganti ulang. Gitu. Nah, tapi yang bentuknya inventaris itu adalah 1 buah timbangan dan 1 buah kalkulator ini. Itu yang bentuknya inventaris. Jadi misalnya ini rusak, ya juga harapannya tidak dibuang atau tidak dikemanakan, ya tetap ada bangkainya. Itu prodi kedua. Tadi pertama pengurus, kedua peralatan. Yang ketiga itu setelah peralatan sudah, maka dijadwalkanlah untuk warga itu menimbang sampah pilahnya, diantar kepada pengurus unit. Nanti baru di hari yang sama juga, di jam yang berbeda, pengurus bank sampah induk yaitu DLHK itu menyebut barang pilahan yang sudah dikumpulkan oleh warga di 1 titik oleh bank sampah unit tadi. Nah, caranya pelaksanaannya yaitu warga itu dikumpulkan di titik salah satu lokasi di RW pengurus ibu masing-masing. Contoh RW 3 ada posyandu, ada gedung posyandunya misalnya kan, mungkin menggunakan halamannya untuk penimbangan dari warga kepada unit ditimbang di sana. Mungkin misalnya pelaksanaan jadi jam 8 pagi sampai jam 11 siang, jam 11.30 dijemput langsung oleh tim dari DLHK ke lokasi tersebut. Nah, dijemputnya itu tentu dengan prosedurnya adalah ketika kita pengurus bank sampah unit menerima sampah pilahan dari warga itu dengan menggunakan ini sesuai daftar harga dan daftar barang yang diterima. Ini daftar harganya tentu menggunakan daftar harga warga. Nah, itu ketika warga yang mengantar kepada ibu pengurus unit. Nah, kemudian ketika dari tim kami dari bank sampah induk menjemput di lokasi bank sampah unit, maka hitungannya dengan menggunakan harga unit. Perbedaannya memang ada selisih, ya memang tak banyak rupiahnya, tapi yang jelas dia ada. Dan selisih harga itu tentunya adalah untuk uang kas atau untuk ya mungkin uang capek ibu yang selaku pengurus tadi. Jadi begitu. Nah, tapi memang kalau untuk ya sistemnya honor, gaji, memang kalau untuk bank sampah untuk di tahun 2022 ini memang belum ada. Tapi nanti mudah-mudahan seiring berjalan bakal ada. Nah, tapi kami saat ini yang bisa laksanakan adalah pemberian selisih harganya tadi. Ketika ibu menerima dari warga kepada ibu, itu contoh ini ada di dalam tulisan sini galon bergaris tengah misalnya, galon aqua yang itu yang sudah pecah misalnya, galon merek aqua itu kan bergaris tengah. Itu kalau untuk daftar harga warga Rp2.200. Nah, ketika hitungan kepada dari bank sampah unit kepada kami, bank sampah induk itu harganya Rp2.700. Artinya ada selisih Rp500 per 1 buah galon. Kalau dia 6 berarti 500 kali 6 berapa selisihnya? Jadi itulah kira-kira. Nah, itu pelaksanaannya sudah rutin di beberapa RW di Sukajadi utamanya, Sukajadi dan Markoyan Damai. Nah, itu teknis pelaksanaannya. Terus tadi pertama pengurus, kedua peralatan, ketiga teknis penimbangan tadi. Keempatnya adalah teknis pembayarannya, ya, teknis pembayarannya. Pembayarannya setiap
sampah di bank sampah ini itu dihargai dengan rupiah. Tentu dia menimbulkan ada harga yang harus dibayar, gitu kan? Nah, cara pembayarannya adalah kami dari bank sampah induk itu memberikan pembayaran secara berondongan, secara total berdasarkan harga unit, kepada pengurus unit. Nah, kepada pengurus unit. Nah, kemudian pengurus unit inilah yang nanti bakal menyalurkan kepada warganya. Si ibu A berapa, si ibu B berapa, gitu kan? Karena yang tahu angkanya adalah pengurus unit kalau untuk warganya. Nah, terus kemudian tadi tata cara pas penjemputan oleh bank sampah induk kepada pengurus bank sampah unit itu ditandai dengan adanya kertas bukti stor sampah pilahan. Kertas bukti stor itu dibuat dua rangkap, dan di kertas bukti stor itu tulisan harganya adalah tulisan harga unit. Nah, harga warga itu ditulis di buku tabungan, artinya dia memang itu warga. Nah, gitu. Jadi perbedaannya itu. Nah, tadi cara bayarnya adalah apa yang tertulis dan berapa yang tertulis di bukti stor sampah pilahan oleh bank sampah unit kepada bank sampah itu. Nah, itulah tata cara pembayarannya. Jadi, terus kapan pembayarannya? Pembayarannya antara bank sampah induk kepada bank sampah unit itu adalah sesuai permintaan ibu. Berapa, kapan dan kapan maunya ibu. Tapi memang tidak bisa dia hari itu dijemput, hari itu langsung bayar, memang belum bisa. Karena ketika hari itu dijemput, hari itu dibayar, memang kami kan belum tahu berapa angkanya. Nah, di dalam ini kita hari ini adalah menggunakan sistem kedinasan. Jadi dia memang ketika ada uang keluar dibawa dari kantor keluar, itu tentu harus dengan jumlah nilai dan tujuan yang pasti. Berapa dia? Gitu. Karena ketika kita bukan pengusaha yang dia membawa uang sekali transaksi bayar gitu, bukan. Kita dengan sistem perkantoran. Nah, seperti itu. Jadi, tapi pada umumnya kalau gambaran di beberapa RW yang di Sukajadi tadi itu per 4 kali atau 3 kali action. Artinya setelah contoh ini actionnya per 2 minggu dia Bu ya, per 2 minggu. Contoh pertama dilaksanakan tanggal 16 Maret gitu kan. Berarti untuk pelaksanaan selanjutnya itu di 1 April kan 2 minggu ya. Nah gitu. Nah nanti untuk pelaksanaan ketiga tentu 16 April lagi. Nanti terus untuk pelaksanaan keempatnya tentu di tanggal 2 Mei. Nah, 2 kali sebulan gitu. Nah, jadi per jenjang tadi itu contoh 3 kali yang saya maksud 3 kali action tadi, misalnya sudah 3 kali tanggal 16, tanggal 1, tanggal 16 lagi, berarti di tanggal 1 Mei-nya lagi, itulah berarti kami membawa uang senilai dari jumlah total yang sudah 3 kali berjalan tadi. Itulah cara pembayarannya. Berapa jumlah yang berdasarkan kertas bukti stor tadi. Nah, gitu. Nah, kira-kira itulah tahapan-tahapan yang ada di bank sampah hingga bank sampah di sini bisa eksekusi pelaksanaannya. Nah, kira-kira itu gambaran umum. Mungkin selanjutnya bisa tanya jawab. Ya, silakan. Sampah apa aja yang akan kita kumpulkan? Ini izin boleh Ibu silakan diambil. Di kebetulan ada bawa 2 lembar. Ya, begini di dalam Ibu boleh kalau mohon maaf ini saya agak kurang sehat dalam yang saya maaf sih bukan sehat mendadak ya, mendadak tapi saya punya rumah jadi saya boleh minum air yang tanpa hangat. Air panas. Boleh izin ada air hangat. Air panas. Ada kita hangatkan
air masak. Air masak. Iya, nggak apa-apa. Pikir-pikir itu. Karena saya paru-paru sakit. Nah, jadi untuk barang-barangnya ini itu kita jangan berpersepsi, berprasangka, menjadi pemulung dan sama seperti tukang kara-kara itu. Minum saya. Minum saya. Hah? Apanya putus? Bukan malu. Karena kalau dia berpikiran seperti itu, maka ibu Campak. nggak akan jadi juga. Depan. Karena ibu hanya berpikir barang A, B, C, oh yang ini tidak laku, yang ini tidak mahal, ini gitu. Contoh ya, contoh. Ketika ibu berpikiran seperti itu, ya malah berbalik ketika ibu, oh ya saya semangat dengan bank sampah, ibu pasti ini. Karena di bank sampah ini segala macam sampah yang penting dia tidak bercampur dengan tanah, tidak bercampur dengan sisa makan, itu bisa dibawa, bisa ditabung ke bank sampah. Segala macam, kecuali dia bercampur dengan tanah, kecuali dia bercampur dengan sisa makan. Kalau tidak ada apa-apa lah, masih bisa tahan. Oke, jadi begitu konsepnya. Masa air panas. Jadi contoh, kalau konsep kara-kara itu yang aku pikirkan pertama gandus, kedua besi, ketiga pecahan itu. Terus yang kelima besi-besian, alma, panci. Yang ibu pikirkan baik. Kalau ibu berkonsep seperti kara-kara, tapi kalau konsep bank sampah itu lebih besar daripada itu. Konsepnya adalah pertama pokoknya segala macam yang ada dalam kehidupan kita itu bisa ditabung. Contoh, tempat bekas minyak, Royco, terus ibu beli cabai, itu kan ada plastik belingnya. Terus ibu pergi ke laundry, ada plastik kuningnya. Yang sampai sedetail ini, beginian pun juga bisa. Nah gitu. Terus begini, di dalam daftar harga itu di ini ada dia gelas mineral kotor dan gelas mineral bersih. Kalau gelas mineral kotor itu bukan dia berarti dia di sini harus ada tanah atau apa, tidak. Kategorinya adalah dia masih tertempel mereknya. Itu gelas mineral kotor namanya. Tapi kalau dia sudah bersih, sudah mereknya sudah copot sendiri, itulah dia gelas mineral bersih. Maka harganya agak mahal. 60.000 1 kilo. Saya udah pernah jual. Nah, terus dalam konsep bank sampah, ininya juga ikut bisa dijual. Mereknya itu, tapi dia harus terpisah. 60.000 1 kilo saya udah pernah jual ini. Dipisahkan juga tuh merek itu. Hah? Kamu nggak kali 2.000 1 kilo? Ibu, itu bukan 60.000, 6.000 yang Yang 1 kilo aja? iya, 6.000 yang Karet minuman? Iya. Kotor 6.000 ya? 570. Nah, kita berikan 700. Nanti kumpul ya? gitu. Pak, jadi modal pertamanya dari mana, Pak? Kita bayarkan ke warga gitu. Oke. Di ini dulu baru kita serahkan dua. Iya, makanya kan kita orang tuh datang sama kita kan nimbang gitu. Nggak harus Belum dibayarkan, dibayarkan. Harus juga Kan sebelum dicatat iya. dibayar. Iya. Belum bayar dulu, belum dibayar dulu. Ah ya. Oke. Jadi begini, Ibu, konsep bank sampah Iya, nanti orang tuh itu tahu adalah kan minta tabung. langsung uang dia gitu. Tabung. Nah, Konsep bank sampah itu adalah tabung. Kita dengarkan dulu. Tabung. Iya. Nah, ya. Konsep bank sampah itu adalah tabung. Ditabung. Si kawan ini membawa sampah pilihannya diantar ke kita. Oke, catat dulu tabungan. iya si A sekian. Nah, si A sekian. Tertulis di sini tanggal berapa dia. Nah, kemudian mereka secara pribadi setelah angkanya 100.000 cairkanlah. Gitu. Setelah angkanya 100.000 cairkanlah. Kalau gitu kan hanya anjuran. Kalau Iya, belum, uang ya, modal nanti pertamanya itu dari mana kan? Karena Iya kan? begini, Kita bayar Ibu, uangnya dari mana? kita sekali lagi saya sampaikan Dari orang ini. kita tidak sama
seperti orang tukang kara-kara Iya. ataupun pemulung. Nah, itu yang harus kita, ibu bapak, garis bawahi. Kita dalam konsep pelaksanaan sampah itu harus naik kelas. Jangan seperti itu lagi. Kalau Cek tempat lah kita kan, cek tempat kita kan. seperti tukang kara-kara itu, nanti kayak itu dari tahun 80-an sampai Nanti hari ini. belum papa deh curi maling nanti. Kita mulai Iya kan? tahun 2020-an ini kita harus mulai naik kelas Sistem aja. cara sistemnya. Sini Nah, dia kuat. ketika dengan cara itu, dalam konsep bank sampah ini artinya semua sampah itu ada harganya dan berharga. Jadi yang jelas kalau ibu siapa Bu Sari. Bu Sari, saya yakin dan percaya membaca psikologis ibu menyampaikan itu pertama yang ibu termindset terdijual adalah pertama kardus. Betul Bu? Enggak Pak. Enggak. Enggak ya, salah ya. Oke. Salah tuh Pak. Oke. Salah Yang- tuh Pak. Salah Pak ya. Salah. Yang kedua yang ibu jual apa? Sarang telur. Salah telur. Oh ya, salah telur. Terus Suka-suka bapak saya. besi-besian. Nah, kalau konsep ini lagi kita pakai itu adalah kara-kara. Jadi kita mulai beralih pada konsep bank sampah. Karena kalau konsep bank sampah ini konsepnya satu bersih. Jadi Semuanya sampah. semuanya sampah. Yang penting dia tidak bercampur dengan sisa makan. Nah, sisa makan sendiri. Nah, sisa makan itu masih kita buang seperti biasa, masih kita gantung dulu di pagar, gimana gitu. Masih seperti itu untuk sampah sisa makan. Nah, sampah dedaunan, Iya, saya sayur. nah itu masih ke sana. Untuk di tahun 2022 ini, nanti di tahun 2023 itu sampah itu bakal juga ikut ditabung, juga ada harganya. Gitu. Terima kasih Ibu. Gitu. Oh ada Ibu. Maklum lah pakai masker dia kan. Ini terima kasih. Nah begitu. Jadi untuk di tahun 2022 itu memang masih baru yang itu tadi. Nah, untuk yang 2023 nanti insya Allah untuk yang sisa makan ikut terampil juga. Jadi ini dibersihkan gitu ya. Iya. Itu udah sampah bersih dia. Ya itu. Ah itu bersih itu. Itu sampah bersih dia tuh. Ah ya bersih itu. Pak, kami takut gini Pak. Udah kami kumpulkan misalnya barang kan, dicuri sama maling. Gimana? Sekarang maling banyak loh Pak. Oke. Ah, Kalau konsep dicuri maling, Iya. oh, saya juga berpengalaman. Ah, itu lah, Pak. Nah, ya tapi ya itu apa namanya? Kita tak bisa pula ditebak, itu tak keuntungan. Nah itu bisa ditebak. Kalau kita berprasangka terus begitu, ya memang tak jadi itu bang sampah. Jadi kita harus berprasangka baik bahwa ketika kita menabung, kita taruh mungkin di belakang rumah misalnya, mudah-mudahan tetap aman. dia cari tempat aman Pak, makanya. Ya, tetap aman. Setelah udah rame Pak ya. Berapa ada itu di dalam? Pas telepon bisa juga. Nomor 31. Oh hafal. Dari luar Dan kepala. berapa? Oh, ada tulisannya. Tapi dia ikut bisa. Oh masuk ya, bisa masuk ya. Ini bisa ya. Ya, itu bisa. Ikut ke nomor 31. Udah hafal. Jangan nanya ya masalah duit ya. Ya. Tadi kan juga kalau kesehatan Cepat sesuai. ada bilang 100.000. Jadi yang 100.000 untuk warganya. Untuk kan gini. Gimana? Kalau dari bank sampah induk kepada unit itu per 3 kali. Nah, kami dari bank sampah kota Pekanbaru dari Jalan Rawamangun itu membayar itu RW berapa? RW 3. Ke kelompok bank sampah unit RW 3. Ya, betul lah, iya, 3 betul kali lah. timbang kami bayarkan kepada pengurus unit. Ya, pengurus unit. Kemudian di dalam pengurus unit ini warga RW 3 ini yang ikut ada 26 orang. Contoh, ya kan? Ada 26 orang. Ternyata ada namanya Ibu Ani yang nabung ke bank sampah unit RW 3 ini. Ibu Ani ini selama nabung 3 kali dia mencapailah angkanya 120.000. Maka dia cair, bisa cair. Ternyata di satu lagi ada namanya Bu Linda. Linda. Linda namanya. Iya, Linda.
Tahu aja Bapak. Ternyata ada namanya Melinda. Tapi ternyata dalam 3 bulan tadi baru mencapai 72.000. Maka ini harapannya jangan dijadikan dulu. Tapi biarlah uang itu dipegang oleh pengurus bendahara pengurus unit tadi. Dari DLHK itu uangnya dititipkan ke bendahara pengurus unit. Kalau dicairkan gimana? Intinya nunggu 100 ke atas ya Bu? Ya, intinya kenapa? Itu dalam hal konsep psikologi supaya pertama angka 100.000 bisa dapat 3 lembar jilbab baru. Itu Bu? Benar? Ya contoh. Contoh jilbab yang murah. Saya dapat 150. 150.000. Bisa dijawab kan? Iya. Contoh ya kan, contoh. Dapat gitu kan bermakna dari amal sampah. Terasa hebat ya. Dan ini jilbab baru. Terus ada yang lebih bermakna lagi. Harga beras anak dara sekarang 128 ya. Atau 135 gitu kan. Ketika dia sudah mencairkannya di atas 100.000, maka bisa dari uang tabung sampah dan bisa untuk beli beras. Diputar. Untuk makan kan dia? Bisa aja dia. Terasa. Nah, itulah. Tapi itu untuk warga, itu untuk warga orang perorangan. Nah, saya kalau berbicara kepada ibu-ibu di sini, karena ibu-ibu di sini adalah perwakilan RT dan RW, harapannya ibu berperilakunya, berposisinya di posisi ibu sebagai pemimpinnya para mereka itu yang di sana. Jadi ibu adalah cikal bakal menjadi pengurus. Nah, jadi nanti yang memberi pengertian kepada warga yang oke, Bu Susi, Bu tadi sama Bu Linda. Nanti silakan antar sampahnya ke sini. Nanti setelah nilai angkanya nilai rupiahnya 100.000, nanti kami cairkan. Tapi kalau dari DLHK-nya itu kami cairkan, kami titipkan uangnya kepada pengurus, pada ibu. Iya, maksud saya ini, rata berarti udah selesai di sana. Iya, betul. Sekarang tadi misalnya saya yang Pengurus. Saya kan nggak mau repot, 3 kali udah mau 20.000, mau 50.000. Mana tahu saya mau keluar kota misalnya, kan nggak mungkin pulang duit itu dipegang kan gitu maksudnya. Karena tadi alasannya cuma karena manfaat aja 100.000, Ya. bukan ada yang lain-lain gitu. Jadi mana tahu 50.000 ya kan? Ada yang mau dibelinya, kurang duit minta kayak gimana? Nah, Kan begini. nggak ada masalah kalau kita kasih ya. Kalau yang 100.000 itu tanda kutipnya anjuran dari saya. Ya. Nah, jadi saya dalam hal ini menyampaikan ini itu kalau yang tadi itu dalam konsepnya adalah pengalaman di beberapa RW yang ada di Sukajadi. Nah, tapi kalau selebih dan kurang dan lebihnya itu tergantung kondisi masing-masing budaya di wilayah ini lagi. Nah, boleh. Tapi harapannya supaya dia termonitor, habis itu ya karena begini, setiap kelompok bank sampah unit itu nanti diperlombakan juga antar RW-nya sepekanbaru bahwa si Anu pandai mengelola warganya, si unit ini dia rapi dalam pengelolaannya, memang rapi untuk satu ini dia baru dicairkan atau semana gitu gitu. Jadi saya ambil contoh untuk tahun 2021 itu bank sampah unit Mekar Mandiri RW 7 Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi itu menjadi terbaik nomor 1 se-Kota Pekanbaru di tahun 2021 yang lalu. Dan itu langsung diapresiasi dan diberikan penghargaan oleh Pak Wali Kota Pekanbaru, Bapak Firdaus. Kalau menurut ada, kami tak bisa jadi umroh. Kalau umroh itu nanti kita tak bolehlah bermimpi ketinggian. Iya, Dari sebuah sampah umroh pula kan. Ya kamu goni haji kan? Ya namanya. Banyak. Iya, itu kan
Itu kan nanti tinggi kali jatuhnya sakit. Nah, kecewa sakit. Nah, nanti Bu kita usulkan. Ah, Kita usulkan. Kalau Jawabannya. Pak Lurah ada teken, nah, ada usulan. Kita usulkan. Biar semangat dulu. Karena kalau piagamanya Pak nggak bisa dibawa perempuan kan. Iya. Iya. Tapi dia tambah duit Bu. Hah? Dia 1 juta. Kalau 1 juta ya. 1.300.000. Cuma dia biar saya tanya dulu ya. Iya. Ya, terima kasih. Memang sangat menarik sekali. Ini merupakan saya rasa untuk ibu income juga bagi ibu. Ya, lingkungan membersih. Lingkungan bersih. Kemudian berarti ini Pak satu warga satu ini. Iya, betul. Nah, nanti satu warga satu ini dapat. Berarti jelas di sini kan. Jelas di sini berapa timbang dia, berapa uang dia. Tanggal berapa Tanggal berapa dia, berarti jelas ini dipegang kita untuk warga nanti. Kemudian gini Pak Sulin, karena saya juga udah tahu betul masalah bank sampah ini, saya juga dapat cerita. Karena nanti kami berharap nanti jangan terulang lagi yang tidak enak itu. Nah, perlulah saya jelaskan. Yang penting intinya bagaimana ini semua nanti terakomodir, kemudian warga kami yang buang sampah, memang apa yang dikatakan Pak Sulin itu memang betul-betul terrealisasi. Kalau 2 minggu ya 2 minggu langsung. Nah, kalau penjemputan kami berharap juga memang orangnya juga kendalanya gudang juga, itu yang ditakutkan oleh Ibu Sri tadi. Tadi di halaman, tadi jemput, kasihan sementara warga udah menimbang udah pegang ini hilang. Bagaimana? Nah itu yang dikhawatirkan dia. Nah itu masalahnya, kalau dapat memang apa yang dikatakan Pak Sulin, begitu apa jam 2 langsung dijemput, nggak usah lama-lama. Itu aja. Kalau menurut saya itulah ada masalah kan. Nanti ini akan lebih banyak nanti kalau seandainya diikuti jalan. Itu saya yakin. Cuma memang Dengan kelurahan 2020 kan ada di ya. Jadi nggak bisa dipakai. Tinggal Pak RW Ada. Untuk apa tuh? Sampah. Untuk sampah ini kalau ada yang ngangkat taruh aja situ, takut hilang gitu ya. Enggak lah di gudang apa macam bus di gudang apa ada tuh. Yang Kan besar di dua. RW 3 kan masih ada bank sampah di sana Pak. Iya. Bisa. Bisa. Tinggal itu kata Bu Linda betul tinggal berikan ini. Cuman RW 1 sama RW 2 sekarang itu kemana? Kemarin RW 2 kan di pinggir jalan, sekarang nggak ada. Begini, Ibu, kembali ini Mana kita? kembali ke saya jelaskan. Iya, awak bingung gimana? Contoh nih, contoh. RW 2 menetapkan tanggal 16 Maret 2022 penimbangan oleh dari warga kepada ibu, kepada pengurus ibu. Pengurusnya ada 5 orang tadi kan? Oke, ibu terima bla 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 bla. Ya, ada 35 orang. Kan yang antar hari itu juga tertumpuklah di situ, ya kan? Di halaman rumah ibu misalnya. Terus itu, nah prosesnya tadi itu yang 35 orang datang tadi, dia remnya mulai jam 8 pagi sampai jam 11. Prosesnya, ya kan? Nah, dalam hal penentuan tadi, ibu konfirmasi kepada kami bahwa sedikit kami penimbangan hari ini ya. Gitu, penimbangan dari warga gitu ke pengurus kami kan. Nah, dari tadi kan jam 11 Ibu sudah umumkan sampai jam 11. Jam 11.30 kami datang. Ya kalau terlambat itu biasa Pak RW, Pak Lurah. Kalau terlambat itu biasa, dia kendala di lapangan kadang ada macet dan segala macam itu biasa. Tapi yang jelas hari itu penimbangan, hari itu juga dijemput. Dan itu sudah alhamdulillah sudah 6 bulan ini dilaksanakan berjalan lancar. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan sebanyak 184 titik sepakatan baru. Nah, sudah lancar dengan cara itu. Nah, untuk gudang tadi itu memang saat ini kami tidak mewajibkan. Jika ada ya pakai, kalau tak ada ya mungkin menggunakan halaman A, B, C, halaman pokoknya jemput langsung. Nah, kondisinya seperti itu. Nah, baru yang terakhir, dalam pelaksanaan tadi itu kita harus rajin komunikasi. Ibu jangan takut sama saya jangan takut sama ibu. Nah, ibu jangan malu sama saya juga jangan malu sama ibu. Gitu. Anggap saya ganteng gitu. Nah, anggap saya gitu.
Jadi biar ibu ini rajin dia menelpon saya. Oh. Pak Selikin, kami ada penimbangan jam sekian, gitu. Jadi untuk komunikasi pokoknya rajin-rajin. Nanti update harga ini juga dia berubah-ubah setiap bulan. Naik, turun sekali. Nah, jadi konsep yang terakhir adalah ini ada 3 RW, maka bentuklah grup WA 3 buah dengan masing-masing RW. Dengan tanda kutip, grup itu memang khusus bicara bank sampah. Tak ada share Jokowi A, tak ada share Prabowo A, tak ada share ini, tak ada share ceramah A, ceramah B, tak ada. Dia memang khusus bank sampah. Karena kalau yang share tadi udah ada grup RW, grup RT udah ada. Dan itu isinya juga sama, orang itu juga kan. Nah, gitu. Jadi kalau yang ini memang untuk bank sampah saja. Nah, dibikinlah grup. Pertama, dengan cara itu HP tidak berat dan HP saya juga tidak berat. HP ibu juga nggak berat. Kita cepat komunikasi. Ada informasi terbaru, saya langsung infokan. Ada ibu mau bertanya, silakan langsung sampaikan di grup itu. Nah, gitu. Pak Salikin gimana? Apa namanya? Mobilnya sedang di mana? Gitu. Udah di mana dia? Kena macet kah? Atau apakah? Kok lama? Gitu. Atau mobilnya jam berapa datang? Nah, nanti sampaikan di grup. Nomor HP-nya Pak? Ya Bu? Nomor HP. Nomor HP-nya 0812 Bapak Mami nulis. Di situ. 0812 6860 60 9454 Iya. Namanya. Namanya Muhammad Salikin. Tulis Mbak. Bapak Mami tulis Mbak. Soleh. Salikin. Saya masih berjalan dulu. Ais. Pula. Kan ini tuh pula itu ceritanya tuh. Itu pula ceritanya nih. Iya, nih ada satu. Dari Selat Panjang. Nah, Selat Panjang. Iya. Meranti. Bukan dari mana? URT 6 loh. Nah, jadi begitu. Mudah-mudahan nanti pas hari puasa kita sudah bisa mulailah langsung bergilir. Mungkin puasa ke-3 atau ke-4 saya ketemu dengan kelompok Bank Sampah Unit RW 3. Terus nanti puasa ke-8 saya dengan RW 2, puasa ke-10 dengan RW 1 misalnya. Mudah-mudahan. Jadi nanti pas sesudah Lebaran itu sudah eksekusi pertama. Ya, Kira-kira gitu. Maksudnya tadi Pak malah siap puasa baru bentuk. Iya, maksudnya puasa itulah dibentuk dan Habis puasa. Habis puasa kita jalan. kalau habis puasa ini kalau kita kaji kaji psikologi, jangankan puasa ibu keluar dari kantor Nurani udah lupa. Ibu udah mikir kan anak saya ngapain di rumah, terus suami saya ngapain. Nah, jadi kita untuk serius untuk membuat sesuatu mungkin perlu agak sedikit tidak cepat. Ya memang tak cepat-cepat kali tapi perlu agak cepat. Ya, jadi makanya tadi salah satu alternatif supaya pertemuan kita sore ini tidak hambar. Salah satu alternatif adalah grup WA tadi. Ya grup WA. Dengan adanya grup WA, ibu nanti bisa nampak terus lambang dari bank sampah ini. Insya Allah ibu juga terpikir ya. Buat itu. Jual. Nah, gini aja Pak Lurah, hari Senin kita tunggu SMS. Ini siapa aja 5 orang masing-masing. SK kan? SK. Nanti bulan selesai. Ketua. Kita bentuk aja Pak. Berarti ketua. Iya. Kita anggota, ya kan? Dia ketua kita anggota ya. Masa sama panjang? Sama sekampung, boy. Sama sekampung. Nah, kalau RW 3 lengkap, bentuk sekarang langsung buat grupnya. Nanti lapor kepada Pak RW-nya.
malam atau lusa lapor pada Pak RW. Pak RW kami telah sampah. Sama abang dan aku. sudah Iya, sama abang aku. Jadi kan berputar Sibuk aja dia tuh. Penat aku Apa nih. nggak boleh punya itu ada. Oh, Tempat itu banyak sampah kan aku tuh kan. Masing-masing Di mana ngukur tak ke sampah gitu ya, pikir itu. Tapi disebutnya tiap hari. Kita tinggal Tapi jangan fokus semuanya ibu-ibu lah, untuk cowok, gede, jangan angkat apa kan. kalau bisa sih anak lajang laki-laki. Selesai semua barang Ya orang kalau ambilin. bisa kan minimal minimal 5 itu boleh mungkin rapi itu kurang 5 ibu-ibu 1 Tambah uang untuk Berarti beli satu baju beda baru. 5 kan? Boleh kan? maksimal 10. Maksimal 10. Ya, itu caranya datang kita masuk ke semua. Berapa orang ini? 4, 5, 6, 7. Tapi begini, kalau secara teori hilang memilah, ibu sudah paham kan? Plastik sendiri. Apanya? Ya plastik sendiri, kertas sendiri, besi sendiri, Kartu sendiri. nanti botol sendiri pula. kan kalau dibersih sampai begini, dibersih. Besi, Ini Buang. kertas, plastik kemasan. kemasan. bisa ini. Bisa. Itu juga berarti. Berarti itu juga tuh. Berarti kalau bersih ini harga lebih mahal. Iya. Tapi tak sampai Udah bawa pulang. Enggak sampai 60.000. Isinya 60.000 ini. Bukan harganya, isinya 60.000. masuk kali. Iya memang harganya 17.000 lah itu kardus kalau murah tua. Isinya 60.000. Dan ibu-ibu, saya izinkan saya minum dulu ya. Iya. Udah dingin sudah. Udah dingin lagi. Ini panaskan lagi. Letak sini ya. Jadi berpanasnya. Iya. Kalau udah keselah panjang kita bisa makan aksel. Oh lah. Ini sagu. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari saya perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, yaitu sebagai pendamping pengelolaan sampah. Mungkin sebelum ini ada petuah kata dari Ketua LPM, ya dipersilakan. Ya, silakan Pak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbak Mimi, tengok Mbak apanya tulisan itu Mbak? Apa-apa aja. Dalam pemateri dari DLHK dan kita semua yang hadir. Tadi bilang panjang lebar yang disampaikan mengenai tentang sampah. Dalam sampah ini sudah bukan dengan sekitar 2-3 tahun yang lalu. Terutama daerah Ampan ya. Iya, bukan Ampan ya. Pada prinsipnya saya sudah berkegiatan sangat mendukung. Kenapa? Ini cukup bagus. Kenapa? Setiap rumah itu sampah banyak sekali. Sementara yang saya tahu sampah berbuat dari plastik dan sebagainya itu nggak bisa hancur. Berpuluh tahun ini masih utuh di dalam tanah. Satu yang kedua, cara mengatasi ini salah satu bank sampah ini diproduksi kembali dan bermanfaat kembali. Selanjutnya sama juga dengan jika kita beragama, salah satunya sebagai kebersihan sebagian daripada iman. Salah satunya itu. Jadi sangat bagus program ini. Salah satu negara untuk mengatasi persampahan di negara kita ini. Oleh karenanya dari bahasa tadi itu secara teknis secara jelas itu. Tinggal kita ini mau apa tidak. Asal kalau bisa. Tadi mengatakan 5 orang orang punya sedikit. Iya. Jadi saya dibagi. Tapi kalau sedikit orangnya otomatisnya nggak banyak. Satu yang kedua tadi Jelas. katakan kolaborasi juga ada laki-lakinya. Sebab nanti ada salah seorang warga mau aku sabu itu nggak sanggup angkat. Itu kan ada itu. Kalau jadi kesatu gimana ngangkatnya kalau nggak ada laki-lakinya. Jadi di antara itu sebagusnya ada yang laki-laki. Dan lagi laki-laki di sini kalau bisa warga kita tempatkan Terus di bawah.
yang nggak punya pekerjaan. Nanti kan si Mami siapa? Lili atau Bu RW datang sini nanti. Yang kedua ini perlu tempat. Berkarung berkarung itu kok makan tempat itu. Nah, itu perlu dipikirkan juga. Tapi kalau dikasih Tempatnya. Tempatnya. Tempat menaruhnya, Iya. gudangnya. Betul. Jadi secara prinsip saya sangat mendukung untuk ini. Yang paling penting sekarang ini pengurusnya yang solid dan mau bekerja. Satu, yang kedua cara menginformasikan ke warga. Harus manis juga cara penyampaiannya. Sistem saya rasa bisa begitu, bisa juga tidak, tergantung dari pengurusnya aja. Contoh saya hari ini butuh uang, saya segera cari barang, apa barangnya saya jual, duitnya masih 2 minggu. Begitu foto. Tapi saya jual ke tempat lain. Fotonya. Betul ya? Mau Kalau dibawa banyak lagi itu. Udah. Nah sementara kita Udah. ingin menghidupkan program pemerintah ini seyogianya itu coba disiasati juga. kita bilang ada lah tidak Ya, itu terserah gimana kan gitu ya. Nah saya kira itu secara prinsip saya setuju. Dan sampai siap untuk membantu ini, sebab ini pekerjaan mulia menerima saya. Cuma selaku negara tentu diurus dengan negara. Saya rasa demikian untuk menambahkan dan harus semangat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang semangat tadi insya Allah hanya akan terselenggara dengan baik. Pesan satu, yang menjadi pengurus yang mau bekerja, jangan menunjuk orang nggak mau bekerja, kacau nanti. Udah dibuat skema orang nggak mau kerja. Soal yang lainnya saya rasa daerah itu udah siap semua itu, tinggal penyampaian kepada kita itu belum lengkap masih kurang dan sebagainya. Saya kira untuk penyemangat demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih atas penyampaian dari mungkin dari tim DLK Pak Salihin, kemudian Pak Ketua LPM dan ada masukan apa nanti kalau nanti Bu Mami buat grup khusus untuk persampahan bank sampah. Juga Pak Solihin nanti bisa nanti bicara di grup yang pertama. Kemudian yang kedua ini kami juga Pak Solihin ini perlu tahu juga nih, kami juga baru berkumpul dengan Pak Camat dan seluruh yang berbincang terkait masalah sampah. Ini sampah ini sangat dilema sekali, makanya di setiap kelurahan, RT RW semuanya memang tidak diperbolehkan untuk tidak diperbolehkan untuk memungut uang sampah tidak sesuai dengan teknisnya, prosedurnya. Karena itu rencananya nanti tim DLHK sama kami atau dengan camat membentuk sebuah semacam MOU. Apakah ini dikelola, kemarin kan ada perdebatan Pak Haji, apakah ini dikelola oleh suatu LPM atau RW yang sampah yang ada di Kelurahan Haritam ini, bagaimana teknisnya? Karena gini, sampah-sampah yang dipungut itu kalau sesuai dengan perwaku itu 5, 7, 10 ya. Nah 5, 7, 10, 5.000, 7.000, 10.000. Nah itu nanti sementara kita nanti dipungut sama tim mandiri yang saya tidak ketahui yaitu sebesar 25.000. Nah, kita kan tidak ada masalah sebenarnya kalau memang diangkut. Nah itulah sekarang sementara setelah dikumpulkan dibuang, kemudian dibuang di situ, dibuang di sana. Sementara yang angkat kadang tim DLHK, PAD ke kota tidak ada. Makanya itulah kerjasama itu paling tidak tim DLHK itu dari kota, dari kelurahan, karena itu lurah koordinator bersama LPM, Babinsa Babinsa Timas, RT RW memungut mungkin dari 25.000 itu sekitar 5.000. Nah, banyak loh 5.000. Sisanya terserahlah nanti sama tim mandiri. Ada nanti PAD dari kota. Itu rencananya nanti dibuat kartu pining nama semuanya. Jadi sampah-sampah yang ada di Kelurahan Haritam ini tidak seleweran dan tidak apa kan, supaya kita bersih juga. Selama ini kan tidak jelas siapa yang mungut. Kadang yang memungut itu bukan penduduk kita, bukan tim kita. Nah, itu cuma kalau dari pungut nanti sampah nanti berserakan payah pula. Nah, itu kejadiannya. Jadi itu rencananya mau akan ditertibkan oleh Pak Wali sesuai dengan perwaku nomor 22. Ya, Nomor 22 tahun 2022 ya, nomor 22 tahun 2022
Di situ jelas semuanya berapa biaya yang dipungut setiap warga untuk lingkungan perumahan. Itulah hasil rapat kami kemarin. Terkait juga masalah persampahan itu. Jadi Pak Wali pinginnya nanti itu ditertibkan, nanti tim DHK nanti 2 orang tenaga THL yang duduk di kantor lurah. Duduk di kantor lurah, standby di kantor lurah, standby kantor lurah untuk mengerjakan itu. Wacana juga begini Bu, mungkin non tunai, nah, itu nanti bertahap. Mungkin berdasarkan ini nanti mungkin non tunai langsung masuk ke rekening tim Kota Pekanbaru. Bisa 5.000 ya 5.000 per bulan kan, tidak ada non tunai karena itu takut nanti pungli kan. Itu rencananya. Mudah-mudahan lah itu berhasil karena sampah ini sekarang banyak bocor Pak, banyak bocor, nggak jelas. Itu di tepi jalan tuh nggak tahu siapa, kadang ketangkap, kadang yang buang, kadang orang di Rai Rumbai, orang jauh. Nah, itu masalah sekarang tuh. Itulah sebenarnya saya juga ingin mengumpulkan RT RW yang harusnya diomongin itu Pak Haji. Memang kalau Pak Haji datang memang Ini bagus. Karya Makmur itu Pak, dekat gang Karya Makmur itu bilang jalan itu becek tuh. Orang melemparnya dari jauh, Itu cuma sekarang itu yang salahnya Pak Sosili, tidak ada tindakan dari laka. Hukumnya seperti apa? Jadi kalau ada hukum dimasuk udah apa sih, tidak keluar, nggak ada kan? Nah ini sanksi-sanksi itu. Itulah cerita sekarang masalah itu kan. Saya rasa mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami sangat berterima kasih sekali kepada tim DLHK bersedia hadir di tempat kami ini. Selanjutnya ada cara lagi Bu? Ada cara lagi? Ada. Arisan. Ada lagi yang dari Ya. partai. Ya. mengumpulkan. Saya rasa mungkin itu dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk bersama lagi. Ya, bersama depan. Maunya ada. Dalam bujang ganteng lagi Pak Kuraya. Kawan ibu Emma nih. Kalau ada anak gadis Bu, apa Bu? Ada, Pak. Sampaikan tuh Bu, makasih tuh. Ada Bu Emma Ranti itu Pak. Itu tugas Bu Ena. Kebetulan punya gadis nih. Ini macam-macam nih Bu. Ya ibu. Suruh sini lah. Nah, Semua sini. Sekalian Itu aja. dulu, ya. Apa aja? Semua lah Bu. Gantian. Ya. Ya Bu, Ibu itu sini semua. Maju. Iya, maju. Kita duduk apa? Oh ya, Nah, kita duduk. Baji itu apa? Baji. Beri hidup di belakang. Satu lagi lagi. Kenapa Bu sini Bu? Dan dia langkah mana apa? Masker nih. Oh gitu. Masker. Dah Bu, kasih Bapak Bu. 1, 2, 3. Tangguh. 1, 2, 3. Satu lagi, Pak. Ya, 1, 2. oke. Oke. Sip. Oke. Terima kasih Bu ya. Pokoknya langsung eksekutor ya. Bu. Bu Emma. Bu Emma yang kita deh.